Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 14 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Seorang warga sipil dilaporkan tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Polda Riau meresmikan 9 sentra pelayanan pangan gratis atau SPPG di wilayah hukum Polda Riau. Peresmian ini juga dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sekitar 200 pembalap dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan terbuka balap motor Piala Kapolda Sulawesi Tengah seri 3. Pemirsa, di informasi pertama, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat mencetak prestasi besar dengan membongkar sebuah laboratorium rahasia atau clandestine lab pembuatan narkotika jenis sabu di kawasan Meruya Selatan, Jakarta Barat. Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Baktiar dan merupakan bagian dari operasi besar untuk menindak jaringan internasional Golden Crescent yang dikenal luas sebagai sindikat narkoba dari kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan, termasuk Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Laboratorium ini terletak di sebuah rumah dikontrakan di Jalan Suwakarya, Meruya Selatan dan diketahui telah memproduksi sabu berbasis metapetamin. Operasi ini bermula dari penyelidikan terhadap seorang warga negara asing yang terindikasi sebagai bagian dari jaringan tersebut. Setelah dilakukan pengintaian sejak 5 Juli 2025, personel berhasil menemukan lokasi produksi dan melakukan penggerebekan pada Selasa 8 Juli 2025, pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Pengungkapan kasus ini berawal dari produksi dia yang pertama, yang terdahulu itu. Ya, kemudian setelah kita tangkap, kemudian kita ambil keterangan, ternyata jenis sabunya juga berbeda dengan yang lainnya. Nah, kemudian hasil dari pengungkapan itu muncullah salah satu nama dari orang asing ini. Nah, kemudian setelah kita tunggu ridik, ternyata yang bersangkutan kembali lagi untuk yang kedua kalinya untuk melakukan aksi kejahatan yang sama. Nah, tapi disinilah kejelian kita menangkap peluang itu. Kemudian kerjasama kolaborasi dengan Polres Jakarta Barat ya. Ini akhirnya kita berhasil mengungkap. Nah, kemudian untuk yang sabu saat ini bentuknya tuh sudah jadi, ya sudah jadi, tapi memang masih perlu proses untuk pengkristalan. Nanti bentuknya yang beredar ke luar masyarakat itu bentuknya kristal-kristal tadi itu. Nah, ini prosesnya belum jadi, tapi ini sudah selesai sebenarnya prosesnya, tinggal menunggu saja. Nah, ini rekan-rekan sekalian, jadi manakala nanti ini sudah jadi dan tidak bisa terdeteksi oleh kepolisian, ini barang ini sangat berbahaya sekali karena akan beredar dengan jumlah yang tadi Pak Dir Narkoba katakan bisa sampai 500 kilo lebih dengan model yang D tadi itu, ya grade 4. Satu pun dia, kalau grade 1 dia masih bisa 100 kilo kan ya. Dan 100 kilo peredaran di luar ini itu bisa sampai ratusan miliar. 2 orang tersangka berinisial MT dan RA ditangkap di lokasi kejadian. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil menyita puluhan barang bukti yang digunakan dalam proses produksi sabu, termasuk drum, cairan kimia, timbangan digital, plastik klip, dan peralatan laboratorium lainnya.
Para pelaku kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsider pasal 113 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, lebih subsider pasal 102 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, serta denda hingga 10 miliar rupiah. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Astacita ke-7, yaitu untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Hal ini menjadi komitmen Polda Jawa Barat dalam memperkuat integritas hukum nasional dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari ancaman peredaran gelap narkotika. Dalam upaya mendukung program pembangunan nasional, Polda Jawa Barat di bawah kepemimpinan Irjen Pol Rudi Setiawan menyelaraskan kebijakan strateginya dengan visi pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tertuang dalam Astacita. Sejalan dengan hal itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menggulirkan 8 kebijakan Kapolda Jawa Barat sebagai bentuk komitmen kepolisian daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional dan terpercaya. Kebijakan tersebut antara lain peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan SDM secara profesional, penguatan rasa memiliki terhadap sarana prasarana, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku, mewujudkan sistem pengawasan yang nyaman namun tetap tegas dan efektif, transformasi digital guna efisiensi pelayanan prima, serta jeli dalam melihat peluang dan menghadapi tantangan. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Informasi berikutnya pemirsa, seorang warga sipil dilaporkan tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Satgas Operasi Damai Kartens turun tangan dan menyelidiki keterlibatan kelompok kriminal bersenjata atau KKB dalam peristiwa ini. Suasana Pasar Sentral Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya mendadak mencekam pada Sabtu malam 12 Juli 2025. Seorang warga sipil ditembak orang tak dikenal saat berada di dalam rumahnya. Korban diketahui bernama Edi Hermanto, warga asal Probolinggo, Jawa Timur yang berdomisili di Kampung Pagaleme, Distrik Pagaleme. Korban yang berprofesi sebagai wira swasta ditemukan meninggal dengan luka tembak di pelipis mata kirinya. Peristiwa ini berawal saat korban menikmati kopi di dalam rumahnya dan tiba-tiba didatangi 2 orang tak dikenal yang mengetuk jendela. Saat membuka jendela, salah satu pelaku langsung menembak korban dari jarak dekat. Setelah itu mereka langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pasca peristiwa itu, personel Polres Puncak Jaya bersama Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan olah TKP dan melakukan pengamanan di sekitar wilayah kejadian. Dari penyelidikan sementara mengindikasikan aksi ini terkait kelompok KKB di bawah pimpinan Paku Wanibo. Kelompok ini dilaporkan bergerak di sekitar Pasar Baru dan telah melakukan aksi serupa sebelumnya. Mereka diketahui membawa senjata api. Kepolisian setempat bersama Satgas Operasi Damai Kartens terus memburu para pelaku sampai tertangkap dan diproses secara hukum. Satgas Operasi Damai Kartens mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan segera melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat di Puncak Jaya. Polri melalui Satgas Operasi Damai Kartens berkomitmen untuk terus hadir di wilayah rawan untuk menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat dan menegakkan hukum di wilayah Puncak Jaya. Dari Humas Satgas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, kekerasan kembali terjadi di Papua Tengah. Kali ini menimpa seorang tukang ojek bernama Syafarudin yang diduga kuat dianiaya menggunakan senjata tajam oleh kelompok KKB pimpinan Lekagak
Telenggen, aksi penganiayaan tersebut terjadi di kawasan pegunungan distrik Wanwi, Kabupaten Puncak Jaya. Kekerasan kembali terjadi di Papua Tengah. Hal ini menimpa seorang tukang ojek bernama Syafarudin. Ia diduga kuat dianiaya menggunakan senjata tajam oleh kelompok KKB pimpinan Legakak Telenggen. Aksi penganiayaan tersebut terjadi di kawasan pegunungan distrik Wanwi, Kecamatan Puncak Jaya. Informasi ini bermula dari laporan masyarakat pada hari Sabtu 12 Juli 2025 di SPKT Polres Puncak Jaya. Satgas Ops Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya dan TNI langsung merespon cepat dan melakukan pencarian serta evakuasi terhadap korban pada pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Tanah Papua kembali menyuarakan kisah duka. Seorang tukang ojek bernama Syafarudin yang sempat dilaporkan hilang sejak hari Jumat ditemukan di jurang distrik Gurage dalam kondisi tidak bernyawa. Tim gabungan TNI Polri, Satgas Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya melakukan perjalanan ke TKP. Evakuasi penuh rintangan menembus medan berbukit yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Tim gabungan TNI Polri berjalan kaki sejauh 5 km untuk mengevakuasi jenazah yang terjebak di kedalaman jurang hingga 500 meter. Jenazah berhasil dievakuasi, dibantu oleh masyarakat, selanjutnya dibawa ke RSUD Mulia dengan pengawalan ketat. Korban mengalami luka senjata tajam di bagian kepala dan kaki. Motor serta handphone milik korban dilaporkan hilang. Jenazah saat ini ditangani oleh tim medis dan akan segera dipulangkan ke kampung halaman di Makassar. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Legakak Telenggen, tokoh yang telah lama menjadi bayang-bayang konflik bersenjata di Papua. Motif diduga dipicu oleh penanaman motor milik kerabat mereka yang diamankan oleh aparat saat patroli di Mulia. Distrik Gurage disebut menjadi titik keberadaan sejumlah kelompok kriminal bersenjata seperti Ombak Enumbi, Oni Enumbi, dan Cari Jalan Telenggen yang diyakini terlibat atau mengetahui peristiwa keji tersebut. Keadilan kini dituntut untuk menjawab nyawa yang hilang di Pegunungan Sunyi. Semoga langkah ini membuka jalan bagi kebenaran dan ketenangan di tanah yang penuh perjuangan. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga ketenangan dan tetap meningkatkan kewaspadaan. Bila memiliki informasi yang relevan dengan kejadian ini, mohon segera disampaikan kepada pihak yang berwenang. Kejadian ini menjadi pengingat akan resiko yang dihadapi oleh masyarakat sipil di daerah Puncak Jaya. Namun respon cepat aparat gabungan Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI di Puncak Jaya menunjukkan komitmen penuh negara dalam menjamin keamanan dan kemanusiaan di tanah Papua. Dari Humas Satgas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.